Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak gereja berdiri di tengah-tengah dunia ini, khotbah-khotbah yang selalu dikumandangkan yaitu khotbah-khotbah tentang pertobatan. Bahkan orang Israel di dalam perjanjian lama, yang notabene-nya mereka merupakan umat pilihan Allah, umat perjanjian, tapi mereka senantiasa terkontaminasi dengan dosa. Maka umat pilihan Allah itu pun senantiasa diajak untuk bertobat. Ketika Kristus juga datang ke tengah-tengah dunia, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan sorga tentu pengajaran yang sangat baik. Dan setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga maka harus ada pertobatan. Yohanes juga, dia berseru supaya setiap orang itu mau bertobat kembali ke jalan Allah. Khotbah-khotbah tentang pertobatan dari gereja mula-mula sampai sekarang senantiasa diserukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Yesus juga memberikan pengajaran kepada orang Galilea, yaitu pengajaran tentang pertobatan. Yang mana pada saat itu orang Galilea datang menghampiri Yesus, menyampaikan seluruh keluh kesahnya. Tetapi di dalam penyampaian keluh kesah yang mereka sampaikan kepada Yesus, seakan-akan orang Galilea itu merasa bahwa diri mereka jauh lebih baik daripada diri orang lain. Bahwa diri mereka jauh lebih kudus. Bahwa diri mereka jauh lebih sempurna. Sehingga dengan segala pembenaran diri, penghakiman
terhadap orang lain terjadi. Apa yang disampaikan di dalam firman ini? Dikatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan darah korban yang dipersembahkan. Nah, dalam hal ini orang-orang Galilea menyampaikan sebuah peristiwa bahwa ada orang yang mati tidak normal. Oleh karena hukuman yang disampaikan oleh Pilatus, kematian yang tidak normal, pada saat itu beranggapan banyak orang bahwa itu adalah kematian karena dosa. Kematian karena mereka paling jahat. Kematian karena mereka tidak layak hidup. Kematian karena hukuman Allah. Jadi pandangan mengatakan bahwa mereka itu mati secara tidak normal. Seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa mereka yang menyampaikan itu jauh lebih baik. Tapi justru di dalam penyampaian itu, Yesus memberikan pengajaran yang begitu luar biasa. Pukulan telak. Yesus katakan kepada mereka, sangkamu mereka lebih berdosa daripada orang Galilea yang lain? Tidak. Bahkan Yesus katakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan demikian. Kamu akan binasa atas cara yang demikian. Dalam ayat keempat, Yesus juga katakan, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih berdosa daripada orang-orang Yerusalem? Yesus katakan juga tidak. Yesus mau mengatakan bahwa semua orang yang hidup di dalam keberdosaan akan mengalami kematian yang sama kalau tidak ada pertobatan. Jadi Yesus mau mengajarkan tidak persoalan seperti apa cara orang mati, tapi sesungguhnya semua orang yang tidak bertobat akan mengalami kematian. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan dalam pengajarannya ini ada sesuatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Kristus, kembali kepada keselamatan itu sendiri, maka itulah yang menjauhkan orang dari hukuman dosa. Pertobatan yang diinginkan oleh Yesus, pertobatan yang totalitas, pertobatan yang memindahkan kita, dengan pertobatan itu akan memindahkan kita dari kematian yang kekal menjadi memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di tengah-tengah kehidupan kita di zaman sekarang ini, pandangan-pandangan seperti yang disampaikan oleh orang Galilea ini kepada Yesus, atau seperti pandangan orang Galilea ini, masih terdapat juga di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak sekarang ini dari tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya jatuh kepada sebuah penghakiman seperti orang-orang Galilea. Kalau ada kawannya mati yang tidak wajar, ibaratnya mati tiba-tiba, mati tertimpa, mati kecelakaan, mati tidak normal dan sebagainya, kita berpikir bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Nah, dalam firman ini Bapak Ibu, kita mau diajak oleh Yesus, jangan kita terjatuh kepada sebuah pemahaman skeptis, pemahaman yang salah. Tidak menjadi sebuah patokan seseorang itu mati tiba-tiba karena keberdosaannya. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada kita pada saat ini, yang pertama sekali,
Jangan ada di dalam diri orang-orang yang percaya itu, yaitu pemahaman-pemahaman yang keliru atau penghakiman-penghakiman yang salah. Menghakimi orang lain, menghujat orang lain, merasa diri lebih benar daripada orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati kepada pandangan-pandangan demikian. Kalau kita sampai kepada pandangan-pandangan, seseorang mati karena keberdosaannya, jatuh kepada pandangan-pandangan menghakimi, berarti kita belum menjadi orang yang benar-benar bertobat sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi yang diinginkan oleh Kristus dari kita, dari kebenaran firman ini, supaya orang-orang yang percaya itu jangan mau menghakimi sesamanya. Jangan mau menghujat sesamanya. Jangan sampai kepada pemahaman mengatakan bahwa aku lebih benar daripada orang lain. Bahwa aku lebih kudus daripada orang lain. Orang lain, orang-orang yang berdosa, sementara aku orang-orang yang sudah dikuduskan. Tidak demikian. Orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dia tidak menghakimi sahabatnya, dia tidak menghakimi saudaranya yang berdosa. Tapi ketika dia melihat saudaranya berdosa, dia menuntun saudaranya itu kepada jalan yang benar. Tidak jatuh kepada penghakiman. Tapi orang yang sudah dikuduskan atau ditebus Yesus Kristus menuntun orang-orang yang bersalah mengenal jalan Kristus, bukan menghakimi. Yang kedua Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diajak oleh Yesus Kristus supaya ada pertobatan di dalam diri kita. Yesus dengan tegas katakan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Yesus katakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang diinginkan oleh Kristus dari kita pertobatan. Apa itu pertobatan Bapak Ibu? Pertobatan merupakan perubahan hidup secara totalitas. Mematikan keinginan daging. Mematikan hawa nafsu. Mematikan tindakan-tindakan yang menjadi seteru Kristus. Supaya apa? Supaya kita menghidupkan keinginan-keinginan Kristus. Jadi matikan keinginan pribadimu, matikan keberdosaanmu, matikan keinginan dagingmu, matikan hawa nafsumu, sehingga masuk kita kepada sebuah kehidupan yang baru, yaitu perubahan-perubahan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Karena apa? Karena Kristus sesungguhnya dia sudah mengorbankan dirinya, dia mati, darahnya tercurah. Jadi kalau kita tidak ada pertobatan Bapak Ibu, maka kita akan mengalami kematian. Maka kita akan mengalami darah kita akan tertumpah. Tapi Kristus sudah menumpahkan darahnya untuk menebus kita, maka penebusan Kristus itu menjadi dorongan bagi kita, kepastian bagi kita, bahwa kita tidak lagi mati oleh karena keberdosaan. Walaupun memang daging kita ini, tubuh kita ini nanti akan mati, tapi kematian jasmani kita ini untuk memperoleh kehidupan yang kekal kepada Kristus Yesus. Ini yang harus kita pahami bersama-sama di dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita memulai hidup yang baru di dalam kehidupan kita ini. Mari kita mengalami pertumbuhan di dalam pertobatan kita. Jangan lagi kita mengalami penghakiman-penghakiman yang tidak benar. Jangan ada di antara kita orang-orang yang percaya menganggap dirinya lebih kudus, lebih baik daripada orang lain.
Tapi yang kita renungkan sekarang, Kristus sudah mati bagi kita. Maka karena Kristus sudah mati, kita juga harus mematikan keinginan daging untuk masuk kepada keinginan Kristus, untuk masuk kepada kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir sekali ada sebuah ilustrasi. Ada seorang raja yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dia di dalam kekuasaannya, dia berpikir bahwa seluruh masyarakatnya harus tunduk kepadanya supaya mereka sejahtera. Suatu ketika raja memberikan sebuah pengumuman bahwa semua rakyatnya harus memberikan persembahan sesuai dengan ketentuan raja. Dan raja katakan, kalau kalian memberikan persembahan, maka kalian akan sejahtera. Tapi apa yang terjadi? Terjadi pemberontakan. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Raja lalu berpikir bahwa rakyatnya itu memang rakyat yang tidak bisa diatur dan mereka tidak akan sejahtera. Akan tetapi ada seorang perdana menterinya mengatakan kepada raja, Tuan Baginda Raja, coba ubah pandangan. Kenapa masyarakat kita terjadi pemberontakan? Dikatakan. Bagaimana caranya? Raja itu menyebutkan, mari turun ke bawah, tapi jangan pakai singgasanamu. Sehingga raja itu turun ke bawah, dia tinggalkan singgasananya, dia berbaur dengan rakyat jelata tanpa diketahui oleh rakyat. Dia membantu rakyatnya dengan segala upaya dan tenaganya. Dia melihat apa yang terjadi. Dia melihat penderitaan yang begitu luar biasa. Dia terus membantu mereka tanpa diketahui. Maka suatu ketika raja sudah membantu begitu luar biasanya, maka rakyat akhirnya tahu bahwa raja sudah membantu mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi rakyat itu begitu menghormati raja tersebut. Karena raja sudah benar-benar berkorban. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu pertobatan juga demikian. Pertobatan yang dipertunjukkan oleh raja. Dia meninggalkan singgasananya. Dia yang berubah. Dia yang harus memahami rakyatnya. Dia yang harus merasakan penderitaan rakyatnya. Dia yang harus bertobat. Tidak dengan perkataan, tidak dengan otoriter, tapi dengan tindakan yang nyata. Dan hal itu juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak hanya menyampaikan doktrin-doktrin, tidak hanya menyampaikan pengajaran-pengajaran, tapi seluruh doktrin, seluruh pengajaran yang Yesus sampaikan, dia perbuat. Dia berkorban. Sehingga kita orang-orang yang percaya, yang melihat pengorbanan Yesus Kristus, kita tidak hanya hidup lagi di dalam pengajaran Yesus itu semata, tapi kita hidup di dalam kehidupan Yesus itu. Jadi karena kita sudah melihat bagaimana Yesus yang begitu luar biasa berkorban bagi kita, maka itu mendorong kita untuk benar-benar berbuat. Jadi orang yang bertobat itu Bapak Ibu, orang yang berbuat sesuai dengan ketentuan dan aturan Kristus. Sesuai dengan pengorbanan-pengorbanan Kristus yang penuh dengan kasih. Maka kita mau diajak, mari Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, tinggalkan egomu, tinggalkan rasa kehormatanmu untuk masuk kepada Kristus itu sendiri, pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Ada perubahan yang total yang akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan telah mengajar kepada kami
supaya kami bertobat, supaya kami meninggalkan segala keinginan-keinginan daging, masuk kepada kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.